tentang anak-anak yang pernah beberapa tahun lalu itu mengibarkan bendera yang bukan Indonesia di saat berpawai, itu gimana? Ya, kalau menurut saya itu kan hanya pada momen tertentu saja. Tapi kalau pada momen 17 Agustusan mana ada bendera itu dikibarkan. Ya, artinya apakah bukan itu merupakan bibit dari anti dari NKRI? Bukan. Kalau NKRI itu kan pasti dibatasi oleh geografis. Jangan dikatakan itu anti NKRI, enggak lah. Kalau anti NKRI ya pasti udah kabur dari Indonesia. Kalau pada tanggal 17 Agustus upacara bendera merah putih bawa bendera Palestina apa, yaitu kalau menurut saya itu ya salah. Makanya begini, kalau ada misalnya isu lembaga ini melakukan tindakan anti Indonesia, tunjuk lembaga yang mana, benar nggak? Ya, sehingga apa? Kita tahu masalahnya. Sebetulnya hanya ekspresi sesaat. Jadi itu bukan anti NKRI. Apa kalau kita nonton bola pas kebetulan Liga Inggris yang main, kemudian ada bendera Inggris, kita jadi anti NKRI? Kan juga enggak. Ini kan hanya euforia aja, euforia sesaat yang memang pada saat secara psikologis wajar saja. Tapi kalau ditanya mana negara kamu, ya pasti Indonesia. Karena apa? Orang Indonesia nih masalah Pancasila udah clear, masalah Undang-Undang Dasar 45 udah clear, nggak ada masalah. Ya cuman mungkin sebagai manusia ya kan kadang-kadang juga berbuat kesalahan, tapi kesalahannya sifatnya hanya pada situasional aja, tidak merubah dasar dia sebagai orang Indonesia. Ya jangan dianggap kalau itu terus anti negara, ya enggak, itu perlu dibina karena negara sendiri dalam Undang-Undang Dasar juga mengatakan itu ada tanggung jawab negara, jangan dibiarkan, dibina. Kalau terdapat yang menggunakan seragam yang tidak standar nasional, ya sekarang kan yang pertama itu ada manajemen berbasis sekolah. Terus seragam yang tidak nasionalis itu seragam yang apa? Itu harus jelas juga. Makanya saya kadang-kadang suka bertanya, sekolah mana sih yang seragamnya melanggar aturan kenegaraan? salah satu contoh adalah seragam untuk anak laki khususnya yang menggunakan celana yang agak cingkrang ke atas. Itu bagaimana menurut Anda? Celana cingkrang itu kan punya dasar juga, bukan semena-mena. Ada hadis nabinya kok, harus di atas mata kaki. Kenapa begitu? Latar belakangnya dulu orang yang pakai celana melampaui mata kaki itu dianggap sombong. Makanya ada semacam persyaratan supaya nggak dianggap sombong, ya di atas mata kaki. Tapi kalau misalnya orang itu nggak sombong walaupun di bawah mata kaki juga sebenarnya nggak ada masalah. Ini kan hanya semacam pembatasan yang sifatnya administratif kali ya. Karena kan orang nggak bisa menyentuh hati kan. Kalau hati sombong nggak sombong kan kita nggak tahu. Tapi pada umumnya pada waktu itu tuh begitu. Rata-rata orang yang sombong tuh begitu. Tapi kalau ternyata misalnya nggak sombong, dia pakai pakaian panjang segala macam, ya nggak ada masalah.
bukankah itu merupakan satu pembangkangan terhadap aturan yang ada, yaitu model-model seragam untuk pria yang sudah ditentukan oleh otoritas pendidikan? Ya, setahu saya standar seragam pendidikan yang udah ditentukan juga ada aturannya, tidak sampai di bawah mata kaki kok. Cuma kalau ada orang yang menafsirkan harus tinggi banget, itu mungkin penafsiran yang salah. Di atas mata kaki kan, ya tidak atas mata kaki lah, masih memang ada semacam pemahaman atau sebutnya tafsir orang tentang celana harus begitu. Tapi kalau menurut saya batasan minimal itu kan harus di atas mata kaki. Mau 1 cm di atas mata kaki, mau 2 cm, 3 cm, kan nggak ada masalah. Ya. Karena apa? Kalau misalnya ada orang harus sampai betis, ya juga kayaknya nggak begitulah. Tahu saya hanya sebatas mata kaki, di atas mata kaki. Ya, saya pikir nggak usah didramatisir kalau itu adalah sebuah penyimpangan. Itu mode aja lah kalau. Tapi kalau ada seragam, misalnya nih tentara tuh ukuran panjang kakinya udah pasti itu kan. Setahu saya nggak ada orang pakai pakaian tentara itu ukurannya sampai lebih tinggi dari dari cingkrangnya tinggi, nggak ada. Tapi saya yakin standar tentara juga pasti di atas mata kaki walaupun hanya 1-2 cm. Ya kalau misalnya ada tentara pakai celana cungkring gitu kan, ya memang salah. Setahu saya nggak ada lah tentara yang begitu, polisi yang begitu, karena udah diukur kan, udah ada panjangnya berapa, itu dari standar. Dan saya kan semua tentara atau orang yang mau masuk tentara pasti sadar itu. Kalau ada orang sipil, sebut saja ya pegawai negeri lah, pegawai negeri juga dalam sistem seragam resmi juga pasti ada aturan. Tapi kalau orang swasta yang nggak terikat sama kedinasan mau pakai itu, ya nggak ada masalah, itu kan, itu intinya. Jadi kalau ada peristiwa seperti itu bukan merupakan penampakan dari sebuah bibit pembangkangan terhadap NKRI. Menurut saya jauh lah, nggak ada lah. Kalau dia masih ber-KTP Indonesia, kemudian dia masih mau bergaul dengan masyarakat, itu clear, artinya standar saja. Ya nggak bisa diukur dari apa ya, dari penampilan. Tentang kurikulum yang ada sekarang ini untuk tingkat SMP, apakah sudah memadai untuk menangkal aksi-aksi yang bersifat anti NKRI? Kurikulum sejak zaman dulu kan jelas lah, ada tujuan nasional, ada tujuan kurikuler, ada tujuan per mata pelajaran, bahkan ada tujuan setiap pembelajaran tatap muka tuh pasti punya tujuan, dan tujuan itu kan meningkat dari yang sederhana ke rumit dan sangat rumit, dan semuanya tuh lurus-lurus aja dari atas ke bawah, nggak ada yang namanya penyimpangan ya, karena kurikulum itu kan yang nyusun pakar-pakar pendidikan semua. Kalau misalnya ada penyimpangan, itu mungkin sifatnya bukan dari sekolah, karena sekolah itu kan terstruktur ya, mulai dari sekolah. Di sekolah sendiri kan ada guru, guru itu juga kan pasti ada pembinaan, baik dari kepala sekolah atau dari pengawas pendidikan, dan itu kan diawasi per individu. Materi pelajaran dari mulai kelas rendah sampai kelas tinggi kan sistematis. Iya. Kayaknya kurikulum di sekolah itu sungguhnya aman-aman saja.
dan tidak ada untuk menjadi bibit-bibit apa istilahnya itu, anti NKRI. Cuman kadang-kadang kalau toh misalnya ada kejadian itu karena contoh-contoh dari orang-orang yang ngaku NRI tapi dia bersikap misalnya dia korupsi, itu aja yang bikin orang agak kesel. Kan banyak tuh orang ngaku saya NRI, saya wah gitu, tapi ya melakukan tindak-tindakan yang semuanya nggak pantas. Ya mungkin itu aja kali contoh-contoh yang begitu. Tapi dari segi materi pelajaran saya yakin tidak ditemukan itu. Karena kan konsep-konsep ilmu itu udah jelas semuanya. Karena konsep-konsep ilmu adalah positif semuanya. Yang jelas menjadikan anak itu lebih pintar, lebih arif, lebih bijaksana, dan lebih dewasa. Di sisi sekolah kelihatannya terprotek anak-anak untuk bersikap membangkang terhadap NKRI. Dari sisi sekolah, jadi perkembangan menjadi anti seperti itu apakah di luar sekolah? Ya kan kita kena istilah dengan pusat pendidikan. Ada sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kalau di sekolah kan ada kurikulum ya, ada kurikulum. Kalau di rumah tangga, kepala keluarga, saya kan juga ya pendidikan bapak dan ibu kayaknya juga tidak mungkin. Nah, di lingkungan ini kan kita nggak tahu ya. Kalau kita bagi misalnya gitu, sekolah itu paling antara 6-7 jam lah satu hari. Sisanya di rumah dan di masyarakat. Nah, sisanya di masyarakat itulah yang kemungkinan apa dia nanti ikut organisasi atau bergaul dengan, kalau organisasi formal saya yakin juga masih baik lah, karena itu kan organisasi itu kan masih punya ART yang tujuannya juga jelas. Nah inilah yang jadi masalah, dia bergaul sama siapa yang memang anti organisasi ya, yang bisa menjerumuskan anak misalnya ya. Tapi kalau misalnya dia sekolahnya benar, nah, kan ya terproteksi lah sampai sekolah. Apalagi kan yang namanya anak itu kan sangat tergantung kepada orang tua. Kalau main itu hanya selingan saja, kecuali orang tuanya juga nggak bertanggung jawab, itu baru hanya dia mencari sesuatu di luar yang akhirnya kebablasan. Itu. Oke, terima kasih. Demikian bincang-bincang saya dengan Dr. Andes Haji Widianto, Kepala Sekolah dari MTS YPPD Depok. Salam dari Jejak Lansia.